Perkenalkan, nama saya Ayu Sekarsari, NIM 19D10235. Saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas teologi moral. Yang pertama, apa teologi moral menurut kitab suciku? Dalam Islam, moral disebut akhlak. Kata akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari hulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak terhadap Tuhan adalah menyembah dan menaati segala titahnya, menjadikan pedoman hidup apa yang telah dibenarkannya, berjanji menaati segala titahnya dengan cara mengamalkan ajarannya, melaksanakan tugas sebagai wakil Tuhan yang nantinya semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 18-19 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Yang kedua, beri contoh satu saja kasus reaksi tokoh suci dalam keyakinanku dalam menangani kasus amoralitas. Dalam perjalanan Nabi Musa, pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebab salah satu perintah Allah kepada Nabi Musa untuk melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Nabi Musa adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perlawanan melawan Fir'aun terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran. Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa yang zalim dan bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Musa tak takut berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Dari kisah Nabi Musa diketahui pula perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tak lagi menerima tobat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Tobat itu sudah tak berguna lagi. Yang ketiga, apa pesan video tadi tentang aborsi? Apa pendapatku tentang aborsi? Pesan menurut video, apapun yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun, janin yang diaborsi adalah darah dagingnya dan memiliki hak untuk hidup. Waktu mengetahui melakukan aborsi karena takut kuliah tidak selesai, dampak psikologisnya merasa berdosa karena seharusnya bayi itu tetap hidup. Menurut saya, aborsi itu menggugurkan calon bayi secara sengaja karena mungkin dari hasil hubungan gelap atau hubungan di luar nikah dan merasa malu ketika mengetahui dirinya hamil. Maka dari itu, ada pasangan yang tega melakukan aborsi untuk menutupi perbuatannya, kecuali aborsi dengan alasan yang lain seperti alasan kesehatan atau yang lainnya. Aborsi sangat dilarang oleh agama manapun. Menurut saya, aborsi merupakan tindakan yang sangat keji, karena banyak di luaran sana pasangan yang sudah menikah tetapi belum dikaruniai buah hati dan harus menunggu hingga bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan buah hati. Tetapi ada pasangan yang melakukan hubungan gelap dan saat diberi buah hati justru digugurkan karena merasa malu hamil di luar nikah. Tertuang pada Quran surat Al-Isra ayat 17, larangan berzina, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang keempat, tentang pergaulan bebas. Menurut saya, pergaulan bebas adalah tindakan yang menyimpang atau melewati batas. Hal tersebut bisa terjadi karena pengaruh lingkungan atau keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, dan kurangnya didikan orang tua tentang moralitas atau akhlak yang baik kepada anaknya yang menyebabkan anak dapat terjerumus pada pergaulan bebas. Jadi, sangatlah penting bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya tentang moralitas atau akhlak sejak dini. Yang kelima,
pendapat tentang ketidaksetiaan. Menurut saya, kesetiaan itu hal yang sangat penting, karena tidak hanya setia dengan manusia, tetapi setia dengan Allah. Setia dengan Allah inilah yang sangat berat dilakukan bagi mereka yang lemah dalam beragama, karena mungkin banyak perintah Allah yang berat untuk dilakukannya. Jadi ketidaksetiaan menurut saya hal yang tidak baik, karena jika orang tersebut tidak setia dengan Sang Pencipta, lalu bagaimana mereka bisa setia dengan sesama manusia? Manusia juga membutuhkan kesetiaan untuk agar saling bisa membantu, tolong menolong, atau dalam hal lainnya. Yang keenam, apa yang harus saya lakukan untuk hidup benar dan hidup lebih baik meski saya tidak sempurna? Dalam surat